Surat Yasin ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Awalam yarol insanu, tidakkah manusia memandang, anna khalaqnahu, bahwasanya kami menciptakan manusia, min nutfatin, dari setitik air, fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba dia itu menjadi pembantah yang nyata. Wa daraba lana masalan, dan ia membikin bagi kami perumpamaan. Wa nasiya khalqahu, dan ia lupa ciptaannya. Qala, ia berkata, mayyuhyil idhama, siapa yang menghidupkan tulang belulang,
Wahia romim, sedangkan tulang belulang itu sudah rusak, sudah hancur. Qul, jelaskan oleh Muhammad, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan tulang-tulang itu adalah zat yang menjadikannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan ia terhadap setiap yang ia ciptakan maha mengetahui. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar, yang ia jadikan bagi kalian dari pohon yang hijau, naron, api, fa idza antum minhu tuqidun, maka tiba-tiba kalian dari pohon tersebut tuqiduna, kalian menyalakan. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dalam sababun nuzulnya, Nabi SAW dibawakan kepadanya tulang belulang yang sudah hancur, yang sudah rapuh. Lalu Nabi ditanya, ayub'asu hadza ba'dama aramma, apakah akan dibangkitkan tulang belulang ini setelah ia itu hancur? Maka Nabi dengan jelas mengatakan, ya ba'atsullahu hadza, Allah akan membangkitkan dari tulang belulang yang sudah hancur. Summa yumituka summa yuhyika, kemudian Allah mematikanmu dan menghidupkanmu. Summa yudkhiluka nar jahannam, kemudian akan memasukkan kamu ke neraka jahannam. Fanazalatil ayat, turunlah ayat ini. Awalam yarol insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Jadi manusia-manusia yang saat ini membantah dengan keras, bahkan kerasnya itu tak ubahnya batu, tidak percaya, tidak beriman dan kufur, itu awalnya dari setetes air. Dari tetesan air saja sekarang sudah bisa membantah. Nu barantangul tete tina cai tete. Awalnya itu dari tetesan air, min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Oleh karena itu Allah berkuasa menciptakan orang-orang yang seperti itu dari air, yang dari nutfah, ya, dari air, sehingga dia bisa berpikir, dia bisa membantah, dia bisa memberikan alasan. Tetenu pinter, yang pinter membikin itu, membikin ini, itu min nutfatin, awalnya dari setetes air. Dari tetesan air yang apabila disebut-sebut itu tidak layak dan tidak pantas disebut-sebut. Dalam Quran surat Al-Insan itu kan disebutkan, ya, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi manusia itu diciptakan dari sesuatu yang kalau disebut itu tidak layak lah. Dari tetesan air yang hina kan begitu. Tidak layak untuk disebut-sebut. Malah kalau disebut-sebut itu sepertinya kurang elok dan kurang bagus. Tapi sekarang ini sudah menjadi pembantah yang ulung. Nu dirorok ti orok, nu diasuh ti lemut, nu dipiara ti bubudak. Awalnya dia bisa menyebutkan pupuk, tapi kan jadi kurupuk.
Yang tadinya itu tidak jelas menyebut nama ibunya, sekarang sudah jelas. Baru menyebut pupuk saja orang tua gembira. Tapi begitu dia dewasa, geus wani nyiduhan kan jadi kolot. Geus wani ngabantah kan jadi kolot, malah bangga kalau dia bisa membantah. Ini membantah kepada Tuhannya. Membantah kepada orang tua itu sama dengan membantah kepada Allah. Sebab aniskurli wali walidaika ilayyal masir. Mesti Anda bersyukur kepadaku, setelah itu kepada orang tuamu. Berani membantah kepada yang membesarkanmu, berani menyakiti kepada yang melahirkanmu. Sama dengan kufur kepada zat yang memelihara kamu dan zat yang menciptakanmu. Saya sering mengungkapkan, ada seorang anak SD ingin mengenal, ingin mengetahui ibunya. Sampai tergila-gila itu kan. Sampai tergila-gila ingin mengenal ibunya. Karena ada selentingan bahwa ibumu itu bukan, yang sekarang itu bukan ibu yang sesungguhnya. Tapi ibu yang sesungguhnya itu adalah ibu yang sekarang ada di manalah begitu. Dia sampaikan, tah inung anjeun masanya nama lain eta. Ini adalah ibu sambungmu. Ibu yang sesungguhnya itu, ibu kamu itu cerai ketika kamu masih kecil. Tentu saja gelisah. Apa benar? Awalnya ngaca heula itu abdi teh siga inung teh. Awalnya dari situ. Ternyata memang ada perbedaan. Wah, kalau begitu kita harus cari ibu saya sendiri. Begitu keluar pulang dari sekolah, dia cari. Pulang sekolah cari. Ternyata tidak bisa ketemu. Suatu saat di hari Minggu, dia berangkat pagi-pagi, pulang malam. Ternyata tidak juga ketemu. Ketahuan oleh ayahnya, kamu ini mau kemana, dari mana? Ternyata dia memelas kepada ayahnya. Berdasarkan informasi bahwa ibuku itu bukan ini, melainkan ibuku itu begini. Ayahnya bijak. Ya sudah, kalau memang kamu ingin bertemu dengan ibumu, maka ayah akan pertemukan. Tapi tidak bisa 1-2 hari untuk menemukan ibumu itu, karena ayah pun tidak tahu di mana ibumu. Hampir tergila-gila karena ingin mengetahui mana atuh nu jadi indung teh nu mana. Begitu dipertemukan, ternyata keduanya ya meneteskan air mata dan bergembira. Ieu geuningan nu jadi indung teh. Teu apal kanu jadi indung wae gering nang tunggalang layung, komo makhluk teu apal ka pangeranana. Jika kita tidak makrifat kepada Allah, bagaimana mungkin bisa taat? Dan kenapa orang itu maksiat terus? Karena memang tidak makrifat kepada Allah. Oleh karena itu, penting mengetahui, meyakini, beriman kepada siapa sebetulnya Tuhan yang sesungguhnya. Mengenal Allah itu amatlah penting. Dan bersyukurlah bahwa kita mempunyai keyakinan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Numatak dina Pancasila, ketuhanan tuh berada dipupus dabongan urang. Nah, milih partai anu cek usaha dipilihna ku urang bongan. Coba lamun partai urang, partai kita yang benar, partai kita yang dipilih sesuai dengan keyakinan kita, moal riweuh kieu. Tidak perlu kita pergi-pergi ke DPR. Kenapa? Mereka sudah tahu bagaimana aspirasi kita. Usum kieu bariweuh.
Kenapa? Karena kita salah memilih partai. Lah keun we partai nama naon we? Nah ini. Yang penting mah orang, ternyata tidak bisa begitu sekarang. Tidak bisa begitu. Dan terus saja kita was-was. Harus dikawal, harus dikawal. Padahal kita punya pekerjaan. Apa pekerjaan kita? Berdagang, bertani, kemudian mengurus itu, mengurus ini. Yang mestinya kita sebetulnya tidak mengurus mereka, sekarang kita harus mengurusnya. Kita harus mengawalnya. Mengapa? Karena kesalahan kita juga. Jadi ke depan itu makanya kenali dulu ini platformnya seperti apa. Ternyata platformnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nya kitu orang makan bae lah, can nu penting mah ieu we nu masihan atau 100.000 tak eta. Inilah akibatnya. Begitu. Oleh karena itu awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Digedekeun teh nya ayeuna mah geus bisa ngabantah. Jadi dibesarkan itu ternyata sudah bisa membantah. Sudah bisa membantah. Kalau memang tahu bahwa dia itu ingin membantah, kadohung digedekeunnya. Makanya oleh Nabi Khidir dimatikan itu seorang anak karena kelak anak ini akan menjadi pembantah gitu. Tapi tidak boleh seorang ibu sekarang iya budak teh bisi ke cenah geus badag teh itu ngabantah urang bekeman we. Tentu saja akan masuk ke kantor polisi kade. Tidak bisa begitu. Nabi Khidir mempunyai ilmu dan Allah berikan wahyu. Kita dari mana? Pasti itu akan dicek, jangan-jangan ini ada kelainan psikologis. Itu akan dicek itu. Jangan-jangan ini ada kelainan jiwa si ibu ini. Kenapa dia membunuh anaknya? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Khasim, membantah. Ya, sudah berani membantah. Ada seorang anak yang saking tidak mau menuruti dan mengikuti orang tuanya, ingin beda saja. Dia sedang sedang belajar, menghafal, nuju diajar. Tah kitu cenah atuh sok diajar. Nah, ada kajian eureun. Dia diam. Artinya bahwa dia ingin berbeda dengan orang tuanya. Dia tidak mau. Jadi sudah ada, selalu saja ingin membantah kepada orang tuanya. Disuruh belajar, malah nyuci. Sok atuh cenah sok ngapalkeun pan tareh ujian. Ngageus seruknya se. Bukan tidak bermanfaat. Cuma disuruh belajar malah mencuci. Sok atuh cenah kadinya seuseuh, ngadondar. Begitu ya. Dia makan. Artinya bahwa dia itu sudah hatinya tidak rela apabila mengikuti keinginan orang tua. Inginnya itu selalu membantah. Inginnya selalu membantah. Tapi ada seorang orang tua, inginnya itu taat saja kepada ibunya. Nyai manya entong sakola jeung emak we. Ma nyai mah kumaha emak we. Dan apa yang terjadi? Karena dia itu mengikuti orang tua seperti itu, sekarang jadi dosen. Padahal itu sekolah. Dia punya mahasiswa. Ini hebatnya luar biasa ya. Saur ibuna teh nyai matong sakolanya. Keun we itu nu sakola mah.
nyai emak makuma nyai. Nyai emak nyai makuma emak we. Kumaha emak we. Bagaimana ibu saja. Ternyata apa yang terjadi? Walaupun dia tidak sekolah, sekarang dia punya mahasiswa. Aduh, ayah gitu. Ini adalah fakta. Abdi teh Ustad kapungkur, kupun biang, nyai cenah tong sakolanya. Abdi manurut we. Nah ayeuna bet abdi gaduh. Ieu cenah ieu aya anu magang ka dieu. Sakolah nu hiji ieu lulusan ti Jepang, nu hiji ieu lulusan ti NHI. Magang di dieu ngadon hayang diajar masak. Di ibu, atuh ibu teh cenah. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Ya. Jadi ternyata ini ya seperti itulah. Bagaimana keberkahan seorang mentaati orang tuanya. Dan rezekinya tidak kalah dengan orang yang membantah ya kepada orang tuanya. Wa darabalana masalan wa nasiya khalqahu qala may yuhyil idhama wa huwa ramim. Lalu ia adakan perumpamaan buat kami dan manusia lupa kepada kejadiannya. Sampai dia bertanya, may yuhyil idhama wa huwa ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah rusak dan sudah hancur itu? Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Tentu saja kalimat ini, pertanyaan ini bisa membesarkan jiwa seseorang bahwa nanti kelak tidak akan ada hisaban. Perhitungan itu tidak ada. Tidak akan ada hisaban. Tidak akan ada perhitungan. Padahal Quran menyatakan innallaha sari'ul hisab. Allah itu maha cepat menghitungnya. Jangankan Allah, kita saja kalau masuk ke supermarket itu, walaupun barang setumpuk, itu tidak usah lama-lama. Langsung saja diperlihatkan tring, tring, tring. Komo iya, begitu datang. Walaupun jumlah nama Asep itu ada 3.575, jumlah nama Agus itu ada 6.100, tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Ya, pan aya festival ngaran Asep, festival nama Agus, ya. Ada itu tidak akan tertukar. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu maha cepat menghitungnya. Ya, manusia ternyata keliru. Manusia itu mendatangi kuburan saja keliru. Mendatangi kuburan saja keliru. Allah tidak akan keliru menghitung, menghisab nama seseorang. Begitu ada satu keluarga kemudian ziarah ke satu kuburan, di situ ada disebutkan Ojo Sutarjo. Di batu nisannya Ojo Sutarjo. Kemudian orang pada datang situ duduk-duduk mendoakan, menangis. Ternyata orang yang nunggu di situ dia tanya, "Dupi teh keluarga Pak Ojo nu mana?" Mun cenah Pak Ojo Sutarjo anu palih dieu, Pak Ojo Sutarjo anu palih dieu mah kuburanna itu. Sanes nu ieu. Upami bade ceurik tong di dieu di ditu. Aduh. Ya. Kumaha cenah tos seep piceurikeun ge. Aduh. Manusia itu bisa keliru, tapi Allah tidak akan keliru menghitung, menghisab seseorang. Mayuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa? Saha cenah itu nu bisa ngahirupkeun nu kieu? Ternyata dengan tegas Allah menyuruh kepada Nabi untuk menyampaikan qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah.
Yang akan membangkitkan dan menghidupkan itu adalah zat yang menjadikannya pertama kali. Saha nu bisa malikeun deui teh, tah nu bisa malikeun deui teh, nu ngayakeun nu awal. Kalau manusia kan banyak kelemahan. Bisa turun mesin, tidak bisa naikkeun. Aya bisa nurunkeun mesin, teu bisa masangkeun deui. Ya. Aya bisa ngapung, teu bisa turun. Jadi manusia itu ya karena memang seperti itu Allah ciptakan. Tapi Allah itu Dia akan membangkitkan dan menghidupkan, dan siapa sebetulnya yang menghidupkan kembali itu dan yang membangkitkan itu adalah alladzi ansha'aha awwala marrah. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin. Kalian akan datang menghadap kami ini sebagaimana dulu itu diciptakan seperti itu. Furada, walaqad ji'tumuna furada, ke hiji-hiji. Siga urang gubrag lahir we ka alam dunya pan hiji-hiji. Ibu mah cenah ngadung teh 2 kali, tapi pun anak aya 4. Ngandungna mah 2 kali. Tapi ngalahirkeunna sabaraha kali? 4. Ulah ngalahirkeunna 2 kali, memangna sakali borojol 2. Anggar we hiji-hijinya. Eta teh kemar 10 teh eta teh 10-anana keluar. Sakali we hiji-hiji. Mana kakaknya, mana adeknya itu kan jelas. Kemar 3 teh 3 kali ngeden teh. 3 kali ngeden. Jeung saurang-saurang we. Walaupun itu ya disesar, tetap saja satu-satu. Tidak bisa tiluanana jol ngaroceak. Malah aya dirijena, semua 1, 2, 3 ngoceak 2 tiluanana. Ternyata tidak. Angere sakali-sakali. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin. Itu keluarnya satu-satu. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran. Kalau Anda itu merasa asing, akal sulit terima, pikiran sulit untuk memecahkan. Nah, siga nu aneh wae. Padahal alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran. Ternyata Allah yang Maha mengetahui terhadap seluruh makhluk itu, zat yang menjadikan bagi kalian dari pohon yang hijau saja kalian bisa menyalakan api. Kenapa di hutan itu terjadi kebakaran? Kalau di perumahan seperti ini terjadi kebakaran wajar, tapi kenapa di hutan yang rimbun terjadi kebakaran? Kebakaran hutan. Kebakaran di kampung-kampung bisa pakai blambir, tapi kebakaran hutan banyak negara yang kewalahan. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Ternyata kalian bisa menyalakan api dari situ. Bahkan duka ayeuna ai kapungkur mapan aya korek api ya, paneker korek api ya, pentul korek api itu kan dari kayu yang kayunya itu mudah terbakar. Sekarang ini sangat langka ya, setelah ya ada gas itu menjadi amat langka korek api itu. Tapi ternyata Allah tidaklah sulit. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengembalikan manusia dan menghisab, menghitung serta memberikan balasan
kepada orang-orang yang mukmin, juga orang-orang yang kufur. Itu adalah bagian dari sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.